Oke. Sambil ngobrol lah, santai. Korek mana? Silakan jujur, Pak. Wah, hari ini kita ada tim tambahan gitu. Wes. Jelani. Masuk aja enggak apa-apa. Oke, sore ini kita di kawasan Bintaro yang gloomy. Asik. Ditemani dengan karena kita dapat produk baru nih. Dari teman kita support. Holy Herbs. Dan tetap saja tentu dengan Adamski. Adamski. Thank you Ridwan. Ridwan. Oke, Ridwan. Thank you Oko. Sama-sama dong. Sehat, Bor. Sehat. Harus tetap sehat dan waras. Ya. Sekarang waras kok harusnya. Ya. Oke, Cuman agak sebel sih jadi. Iya. Sebel. Sehat-sehat sebel. Lagi satu kenapa? Cuntak kok. Ada yang meninggal. Sebel sing ada guys. Sebel ada guys. Kira sebelnya sebel cuntak kok. Udah ada apa? Nah, kita buka dulu ya, kayaknya masih di Astronot Urban. Salam Jimek, jilatin mikrofon. Ini hari ini Oke. edisi santai. Santai. Dengan teman-teman kita, ngobrol-ngobrol dengan teman. Vibe-nya hari ini kita keluargaan ya. Keluargaan. Boys. Kita membawa atmosfer Bali. Bali kita bawa ke Bintaro. Ini. Garden. Garden. Garden Groove. Mang Bule. Garden Groove Mang Bule kleng apa? Apa kabar kok? Sehat. Kesibukan selain jualan Holy Herb yang utama, terus bantu di Black NJ bikin program dan label dan ya apa yang bisa dibantu lah. Dia tuh ini loncat ke Jakarta dulu, kabarnya dia mengejar passionnya dia dulu. Oh, iya. Passionnya dia kan dulu doyan musik. Ah. Musik matil. Aslinya metal. Kayak lele ya matil. Doyan musik, akhirnya loncat ke Jakarta emang sesuai dengan passionnya dia. Ya. Oh, di sini gue bisa menemukan dunia gue nih. Mungkin kalau di Bali mentok kok ya kayaknya. Ya karena emang industri kalau secara industri kan emang ya meskipun SID kita tahu Navikula ada No Stress gitu kan mereka juga ada di industrinya, cuman kalau masif gitu kayaknya emang harus ke sini gitu sih. Karena serba terpusat kan kita kan. Iya. Terpusat bikin misalnya media gitu yang gede-gede ya ada di Jakarta. Sama kolektif yang maksudnya yang pergerakannya bisa bagus di sini gitu ya kolektif. Akhirnya ini nyemplung ke sini. Oh, kalau kamu awal ke Jakarta tuh di tahun berapa kok? Nyemplung ke sini tuh. 2013 Wah, awal ya. kerja sama Om dulu di notaris PPAT gitu. Oh, sudah pengacara. Enggak. Ya itulah boy yang Ya. Terus Kemudian karena bosan ya udah akhirnya cabut di The Majors. bukannya sorry ya kalau stereotip anak Bali ya dia seperti kayak gue ngapain sih kita jauh-jauh cabut ke luar pulau tercinta kita itu nyari masalah aja kayak gini kalau ke Jakarta, apalagi Jakarta notabene Jakarta ya. Kenapa lu crowdnya kenapa lu kok tiba-tiba berani mencari masalah ke sini? Dalam arti masalah dengan kemacetannya segala macam, kehidupan yang enggak sokultur pertama ke sini. Apa? Sokultur waktu pertama-tama di sini. Pasti ada. Maksudnya serba cepet, terus macet dan lain sebagainya gitu. Maksudnya ya serba cepet sih. Terus kalau Bali kan lelu. Iya. Kan. Jadi kita kenal sama Oko itu era-era teman kampus. Iya. Ada satu circle ternyata. Iya. Ini kenal ini lah ternyata Om Oko. Iya. Ternyata ini rumahnya di daerah Banjar mana kan? Kesiman. Banjarnya kenanya Banjar Kuningan. Oh ya Banjar Kuningan. Yang ini main lottery. main lottery man yoi. Ini emang apa ibaratnya pelanggan dari sebelum dia sekolah dulu udah lottery, udah belanja di lottery. Iya. Apa? Waktu masih di pasar dulu. Iya, belum di itu ya, belum di rumah ya. Bisa nyalip antrian deh. Gold member coy. Emang gold member doi. Di lottery kan antriannya kan panjang banget karena udah disalip sama orang-orang mabuk. Iya. Anjir. Iya. Kalau mamaku masih dia inget men. Aku kayak ini siapa gitu. Kalau mamaku mungkin dia bisa Dia bisa nyalip antrian kalau di lottery. Nah kok, kamu kan waktu di Bali itu kan emang gedenya dia di kalangan komunitas anak-anak musik indie ya, khususnya metal tuh kayak ya. Kamu kesini juga masih nyambung juga, ada benang merah masih ada metal, kamu sampai sini ngerjain metal juga. Kalau di Bali sama di Jakarta tuh bedanya apa sih maksudnya industrinya tuh?
Ya terutama kalau kita ngobrolin industri kan semua pasti ada ininya ya, runtutannya ya, maksudnya selain dia ada rilisan fisik, kalau dia rilisan fisik, kalau sekarang rilisan digital, kemudian ada media yang blow up itu, terus di Bali sih ada aja media, cuman ya pasti masih dalam kadar lokal Ya. ya kan. Kalau kita misalnya sini bikin press release itu ketemu bikin press conference gitu, ketemu sama media ya pasti langsung media nasional kan. Iya, iya, Langsung iya. ketemu Kompas, itu sih bedanya. Terus kemudian karena secara industri dia sudah berkembang lebih awal gitu ya, 70-an 80-an gitu. Pasti pengetahuan dan orang-orang SDM-nya pasti lebih, paling nggak lebih banyak lah mengetahui. Meskipun kita juga di Bali punya orang-orang hebat kayak Om Detu, Om Iya. Detu kan, Yang vokal juga. ya kan? yang keren juga gitu, nggak bisa nasional dan internasional pun udah ngakuin kan. Iya. Cuman waktu itu kayaknya emang harus melarikan diri dari Bali. Gue mesti cabut nih, gitu ya. Melarikan diri, kalau enggak nanti saya terpuruk dan Nah, iya sih. Meninggal itu pasti kan. meninggal emang. Emang di sini bakal abadi. Kalau tidak saya bisa digulung sama yang berwajib nih. Itu. Akibat ada cepu. Itu, mengerikan. Kamu kira di sini bisa moksa? bangsat. Ya, maksudnya gue mesti ke tempat yang lebih ibaratnya pusatnya lah, kata Ya. kalau tadi ini pusatnya nih di sini nih. Jadi gue bisa menyerap informasi sebanyak mungkin yang hal-hal yang nggak gue temuin di Bali mungkin. Ya, ya garis besarnya gitu. Kan soal kita terpusat gitu. Nggak bisa kita ngobrolin misalnya kalau di US misalnya Seattle punya komunitasnya sendiri, Bay Area punya komunitasnya sendiri. Jadi mereka gitu. gede di masing-masing tempat Ya. bisa nonjol sendiri-sendiri ya. Lalu kemudian jadi kita juga sebenarnya gede juga kan, kayak ya akhirnya muncul Navikula dan lain sebagainya gitu juga. Labelnya juga kan label sini. Sama akhir-akhir ini kan kayak kan nggak kalah kan sin band-band Bali yang ternyata No Stress, Wah, terus si iya. Dialog. Banyak lagi yang tiba-tiba orang notabene gue dulu di zaman-zaman gue SMA dulu, anjir band-band daerah tuh nggak sulit banget Sulit nembus. banget, Iya, nembus, sulit banget iya. nembus itu. Sampai acara sinkronis tiba-tiba ada Joni Agung, anjir Joni Agung. Bos Cup. Dia punya pertimbangan tersendiri Iya, kan, anjir iya. bisa Joni Agung bisa Iya, tembus. bahasa Bali lagi gitu. Kalau lu lihat sendiri itu ibaratnya kekurangan kita yang teman-teman kita yang di Bali itu apa sih? Kamu kan udah nyemplung kalau gua kan di industrinya lebih global ya, maksudnya di exhibitionnya masih ada, tapi Ya. kalau lu kan industrinya udah emang benar-benar di musik, kekurangan yang di Bali itu apa sih kau maksudnya? Kalau menurut Pandangan ini, lu. analisa gembel lu nih. Analisa gembel aja. Anabel ya. Anabel. Anabel sih apa ya? Mungkin semua pengen ngeband. Itu sih sebenarnya. Kalau di sini pada akhirnya si orang-orang yang sadar atau yang ternyata memang dia nggak ngeband gitu, dia ngurusin bandnya dan masih berkutat sama urusan musik. Itu sih sebenarnya. Ada yang jadi media, ada yang jadi Om Wens tuh kan dulu Wens Rock tuh kan dia bikin majalah sendiri. Itu pun juga dia punya band, tapi kemudian bandnya nggak terlalu berhasil gitu kan, dulu stres-stresan kalau nggak salah. Akhirnya dia terjun ke media karena harus ada yang ngurusin. Nah gitu. Kalau di Bali ada kayak Chandranya No Stress, dia kan nulis juga. Iya. Ada cuman Nggak banyak. Iya, entusiasme buat ke Balik layar itu maksudnya. ya SDM yang ngurusin si ininya itu nggak banyak gitu. Wadahnya itu nggak bisa terblow up. Semua dengan pengen jadi anak Wow, band. Kalau iya, udah iya. nggak jadi anak band, nggak usah deh, kita kerja aja biasa gitu. Padahal kalau memang diseriusin, ini pun bisa mendatangkan income yang lumayan Wah, kayak. ya. Ya itu, maksudnya beberapa band Bali kan udah ngerasain tuh mereka ya pasti mereka berjuang lebih dibanding band-band yang udah ada di Jakarta, Bandung sih sebenarnya. Iya. Kayak Superman is Dead, Navikula, No Stress gitu, pasti ada perjuangan yang jauh lebih besar. Misalnya dari segi harga itu mereka udah mungkin pasti lebih tinggi karena transport dan lain sebagainya. Iya, Kan pastinya. pasti ada gitu-gitunya. Akomodasi lah ya. Pasti ada gitu-gitunya karena Pasti pertimbangan itu kan. pertimbangannya itu. Nah, karena ada anggaplah itu
jarak dan lain sebagainya itu sebuah kekurangan. Lalu kemudian si orang-orang di sekitarnya ini, SDM-nya ini malah nyerah aja gitu pas dia nggak jadi anak band yang Iya, bilang udah itu. lepas Jadi aja udah lepas. Jadi ya gitu dia stagnan posisinya. Padahal mungkin linknya dia juga oke kok ya. Mungkin Iya. dia mungkin oke. Kemarin kan gue sempat tanya-tanya sama si Bos Cup nih. Ternyata tugas seorang manajer, kita ngomongin manajer dia orang di balik layar sebuah band tuh Ya. bukan cuma terima telepon, halo Benar ya sekali. jadwalkan, Organize jadwal. Ternyata mereka juga mesti mikirin apa namanya? Nge-branding. Nge-branding konsep band seperti apa, lu mesti begini begitu. Nah, mungkin kalau yang di Bali tuh Udah banyak. Lu temukan hal seperti itu nggak sih untuk seorang manajer band? orang yang nggak mau jadi orang band atau orang di balik layarnya itu. Iya beberapa, cuman ya itu kayak Om Detu, Chandra mungkin yang mau ngurusin yang benar-benar gitu. Mungkin siapa ya? Yang paling prominent sih Detu sih. Kalau dia kan emang udah Om Rudolf tuh kan memang dia udah mindsetnya kan udah memang udah dia 3 kali Internasional. internasional. Bukan, mindsetnya bukan plus 62 lagi, men. Iya, udah. Bukan 0361 lagi. Bukan 021 lagi. Bukan 0361 lagi atau 021 udah jauh. Playboy internasional. Yo, Internasional internasional playboy. sekali. Next, kita mesti Kalau kita ke Bali kita masih tapi rumahnya di sini kok, di mana? Di Ragunan kan? Ragunan. lagi di Bali kan lagi Oh, lagi di sementara Bali. di sekarang lagi kalau nggak salah yang gue baca follow akunnya dia lagi fokus sama rumah Sanur. Oh, Oh iya, mungkin. karena baru ditinggal Iya, sama Kang Ayib ya. Kan Mas Ayib. Mas Ayib. Terus kalau ngomongin Mas Ayib sih gua ada ini sih, dulu gua pernah waktu zaman kuliah gue sempat beberapa Kuliah kali gitu. project sama Mas Ayib itu kan dia Kuliah. kan emang dia kan memang art director Art, kan ya, art, art director ya. Nah kok di sini gimana sih menurut lu skena yang di sini tuh gimana sih? Secara Band-bandan apa? mesti secara pergerakan mereka ataupun yang mesti kita contoh. Kita ngomongnya bukan metal loh, global dulu. Global ntar penjurusan lebih Iya, penjurusan. nggak apa-apa. Ah. Oh, karena mungkin mereka udah industrinya udah mulai sedikit lebih awal dibanding di Bali gitulah ya kan kasarannya kan. Meskipun kita dulu anggaplah kompilasi pertama metal tuh Metallic Clinic ada Metallic Eternal- Clinic zaman dulu ya. ada Eternal Madness kan. Iya, Itu Eternal Madness masuk. gempar tuh. Mul. Iya, Mul. Itu kan bikin gempar juga bukan cuma Indonesia tapi dunia gitu bahwa si Laras Pelok dan Slendro ini bisa masuk ke musik musik modern gitu. Iya, ibaratnya kalau di Bandung itu ada gerakan ujung burung itu movementnya itu ya membawa Oke, berarti kalau perskenaan ya sama aja sih sebenarnya. Mungkin kita bisa lihat di sini saling mendukung sebenarnya ya terlihat di permukaan aja mereka saling mendukung. Mungkin setahu lu nih ya. Ya. Iya. mungkin di belakang juga mereka saling apaan gitu. Iya. Oh, ada juga yang namanya Gosip Gogon tuh selalu ada ya Gogon ya. Gosip Underground. Pasti lah. Tidak menutup kemungkinan kan. Iyalah. Sikut-sikutan pasti ada, men. Benar sekali. Kayak kalau seperti kita ngobrol sama si ini siapa dulu? Sama si Taba Pistol Air. Skena Bandung dan Jakarta itu kan di era-era 90-an enggak akur kan Iya, gitu. benar. Tapi yang Anjir dia punya kuncian sendiri. beda produk ini sama apa sih nih? Yoi. Coba deh, gua coba yang ini. Wah, ini tanpa label kalau yang ini. Belum. Belum keluar. Nah, tapi kalau menurut lu Kak, apa namanya ya? Yang di Bali ya namanya skena-skena musik yang di Bali terutama metal tuh kedepannya ini bakal ada masa depannya nggak sih, dalam arti masa depannya kita bisa lebih terangkat itu apa gimana? Pasti sih kok gue sih pasti optimis ya. Pasti ada regenerasi baru, pasti ada talenta yang lebih yang mungkin lebih pinter bukan as a musiciannya tapi pinter mengelola dan lain sebagainya gitu, lebih Jualannya manajemen juga Sama gitu. ditunjang sekarang. Iya. Halo. Oh iya makasih. Bahkan sendiri. Bangkrut. Apa kayak kita rock lah gitu kasarannya. Kita di Bali itu lagi ada si Rolfas namanya. Rollfest ya. Rolfas tuh ngaco banget Ngaco musiknya. sih. Iya itu tapi asik gitu. Dia bisa gabungin bercandaan Bali gitu dijadiin musik sama dia tuh konyol banget. Ada sindiran-sindiran sedikit itu ya. Ayo Maksudnya
dimasukin. Jok Bali yang orang sini tidak mengerti. Enggak ngerti. Dia pasti Wah, dimasukin. Itu potensial tuh di luar negeri seksi. Pasti. Karena dia membawa Pasti. sifat-sifat tradisional tadi ya, Benar. isu-isu tradisional yang ada di daerahnya masing-masing ya. Sama sekarang ada si Janggar juga kan. Oh iya, Yang iya. lagi bagus nih. Janggar lagi Ya. anjir lagi. Lagi bagus. dipegang sama Berita Angkasa. Ya. Berita Angkasa. Kan ngebuktiin bahwa Berita angkasa sih ini bosnya si siapa? Prima. Prima Yudhistira. Bukan. Bukan Prima yang hitam. Bukan Prima lo. Bukan Prima Gigsman. Cuman denger mau recording lagi dia. Oh kayak ya. Kita support loh ini. Ini itu salah satu band keren tuh. Band tua gitu. Nah kalau kamu dulu sempat di di Synchronize juga kan? Sorry bukan Synchronize, The Majors awalnya. The Majors kan itunya yang cikal bakalnya yang ngebentuk si Synchronize itu kan. Ya. Di The Majors lu part itu waktu itu sebagai apa sih kok? Promo and media relation waktu itu gantiin Agung. Agung Ada siapa? Agung agak- Joni. Itu jadi Ada- Agung anjing. Ada namanya Agung gitu. Dia cabut, saya masuk tuh. Nah, promo and media relation sebenarnya nggak bisa dijadiin satu sih sebenarnya divisinya kan karena promo Iya. dia beda kan Iya. sama media relation dia hampir mirip PR kan Iya. jadi nggak bisa sebenarnya sih nggak bisa Itu dua job yang berbeda. Iya. Jadi ya udah deh. Tapi lu pernah nggak sih kayak satu perasaan ibaratnya mau sih silakan nggak apa bebas di sini. Kayak cita-cita naif lu, gue pengen naikin band-band Bali buat banget. cuma gue kayak terhalang sesuatu gitu tuh. Lu pernah nggak sih berpikir gitu tuh? Terhalang sesuatunya mungkin belum terlalu banyak ilmu yang bisa dibagi sih sebenarnya itu sih sebenarnya. Meskipun udah ya lumayan lama lebih dari 5 tahun gitu ya. Cuman menurut saya sih belum layak lah. Karena emang nggak ada yang tahu pasti gitu si A sama si B. Si A udah berhasil, formulanya ada nih A B C D D F. Kemudian si formula di A ini kita terapin di B. Belum tentu juga si B ini Bisa naik jalan. gitu. Karena ada Gitu, iya, sulit banget. Nggak matematis dia soalnya. Tapi ibaratnya gini, pernah nggak sih lo mikir kok suatu saat gue nggak mungkin bakal terus bertahan di satu korporat. Akhirnya gue tinggal cari investor, gue pulang ke Bali, gue bikin sistemnya seperti sistem yang di tempatnya dia The Majors, gue terapin sistem ini, gue bikin Bali itu. Pernah nggak lu sih berpikir naif seperti itu? Nggak sih ribet. Nggak, maksudnya bukan lu sendiri, dengan tim, maksudnya konsepnya dengan seperti itu maksudnya. Kan itu sebuah geliat yang bukan sebuah hal yang nggak mungkin kan lu membuat hal seperti itu. Jadi bisa. kita di Bali bisa memblow up dirinya sendiri itu. Mungkin cuman bisa aja sih, cuman repot ngejalanin. Iya. Kecuali mungkin ada saatnya nanti kalau ilmu udah cukup gitu bisa jadi strategic planner gitu mungkin. Hal seperti itu tuh. Tapi kalau as a company gitu, karena ada banyak banget tuh kan PR-nya tuh, gue malas banget bayar pajak tuh, malas banget kan. Iya, hal Kan seperti maksudnya PT kan harus bayar pajak, ya gitu-gitu loh. Kalau kita buat as a- itunya ya, ya. buat apa namanya? Legalnya. Kalau as a strategic planner mungkin itu lebih masuk akal Maksudnya sih. nggak menutup kemungkinan kan, maksudnya daerah kita ngomong Bali nih, Bali punya semacam itu sendiri. Wadah Jadi seperti ada itu, yang jadinya- kayak lo bilang tadi, kayak settle, dia bisa menaikkan dirinya sendiri seperti kayak di Amerika, dia bisa menaikkan dirinya sendiri gitu. Buat manpower lu udah sanggup seperti itu maksudnya. Tinggal kalau buat media distribusi sekarang digital udah gila-gilaan. Kita nggak perlu lagi main ke sentral, ke pusat Benar. mungkin main ke sentral ke pusat ke Jakarta sekali 2 kali masih oke lah. Cuma kan kita masih bisa kelola sirkulasinya dari Bali, daerah gitu. Nggak menutup kemungkinan, cuman kalau legal gitu gue males banget sih. Iya, kalau masalah legal kan Nggak- mungkin belakang-belakangan aja. Nggak kayak Ya. tim. Iya, pasti. Kalau Kalau nggak tim nggak ada masalah, nggak ada masalah sama timnya. untuk lo mikir sendiri itu anjir. Iya, pasti. Nggak, maksudnya nggak ada masalah sama itunya. Kalau gue sih yang ada masalah itu legal nih, itu doang sih. Legalnya doang itu ya. gue males Pajak tuh dan segala orang, macamnya tuh ya. mengurus si anjing-anjing bangsat itu. Nah, itu persyaratannya itulah ya.
mereka nggak, aduh duit doang itu di depan terus nggak. Itu Ya, itu lah udah seperti itulah, makanya. itulah. Kita jalan underground, Iya. underground. jangan kan begitu. Urus KTP mesti ada tempel. Yang sekecil yang masuk seremeh itu ya mesti ada. Mesti ada tempelan lu. Iya gitu. Kalau nggak lu tidak bisa keluar itu KTP. Oke, gue pengen tanya lagi kok. Lu kan di Jakarta udah sekitar berapa tahun? 7 tahun ya sekitar. Ya. Kerasa banget ya sih apa namanya? Atmosfer yang beda ataupun ilmu-ilmu yang lu dapat di sini tuh udah, wah gue nih udah, kalau lu ibaratnya lu cabut ke Bali kok kok gini keadaan industrinya masih gini aja sih, dalam arti terapan dalam sifat orangnya, mentalitas orangnya kok masih pelan-pelan aja gini sih. Gue kan ayo dong bad kemana gitu dong. Iya Kadang-kadang lu gemes sendiri enggak sih? Pengen sih, cuman kan maksudnya gini, kan maksud baik itu belum tentu diterima baik sama orang. Nah, Beda hawa, men. Beda hawa. Maksudnya men. kita bikinin misalnya gini, kalau di The Majors, di Black NJ gitu kita rilis sesuatu kan ada timeline dan lain sebagainya tuh. Timeline apa kita bikin tuh misalnya sebulan ke depan, minggu ini hari ini keluar materi promo A, minggu kedua hari itu keluar materi promo B. Nah gitu-gitu tuh kan pasti ada tuh. Iya, pasti timeline tuh pasti ada kan. Mungkin tapi kayak misalnya kayak Beli Dodi-nya SID itu pasti bikin dia. Iya, Pastilah timeline udah ya. segede gitu. Chandra juga kayak pasti bikin. Yang lain nih mungkin kita nih udah Ayo dong. tiba nih ternyata mau kumpul bikin gini nih si band A akhir 3 bulan lagi mau bikin album nih. Mau bikin rilisan mau nih. bikin album nih, keluarin album gitu. Misalnya ini kita udah bikinin, kita kasih mereka ternyata wah gitu-gitu tuh sih. Pasti ada itu malesnya tuh. Pasti gawat kan. Gawat kan. Pasti Ujungnya keganti. Pasti Presiden mau ada, wakilnya mau ada. pasti dalam hati kecil klik. Wah, diajak maju. Enggak sih, mungkin beberapa orang juga hebat sih kayak Nata. Iya, anak-anak yang Nata siapa? Nata De Coco. Natanya Jangan. Manajernya Rolfas dulu. Terus biasanya satu tim sama Uta drummer Parau kan di sini sekolah di SAE. Mereka biasanya berdua tuh. Itu juga orang-orang hebat tuh. Cerdas dia buat visioner. Visioner. Iya. Visioner. Nah mungkin kalau yang karena mungkin ada jenjang umur gitu, jadi pemikirannya nggak sama mungkin. Kalau ngobrol sama Nata dan Uta yang sedikit tidak udah tahu industri musik gimana gitu, mungkin bisa jadi lebih oke. Itu iya sih, maksudnya nggak menutup kemungkinan kalau di Bali bakal bisa membuat banget karena potensial gitu, maksudnya melting pot kan. Jadi tiba-tiba kita ketemu sama di Kuta si Tedung anti Sanur tuh. Itu dia tuh fotoan sama brand hintsnya Mastodon. Oke, ya. yang set kan ini fans banget sama Mastodon kan. Iya. Di katanya ngefans banget. Yang kemarin juga kan banyak apalagi Bali itu sebagai gerbang internasional Ya, ya. itu maksudnya Secara nggak melting pot, langsung kan banyak dari Behemoth juga sempat ke Bali Iya, tuh datang tuh sampai sempat mampir ke tempat Kaduk Garage Iya. gitu kan. Wah, ini kan ke Jakarta belum tentu nih orang nih kan. Coba dia mampir ke Bali kayak personil Red Hot Chili Peppers yang bolak-balik Bali sempat gitu. banyak orang ngegepin. Sebenarnya ini gerbang ya men. sama kayak ini Johnny Knoxville. Dia ke Bali untuk main surfer. Wah, main surfing. Main surfing. Surfing pemainnya monyet tuh. Lu gimana? Bikin malu si anjing. Gua enggak kelihatan intelek gitu. Intelek lu telek lu emang. Asli. Intelek. Jadi sebenarnya harapan gue sih sebenarnya di Bali next tuh untuk event musik itu nggak cuma sekedar sebuah acara clothing atau sebuah acara kampus yang bisa bikin acara gede, tapi sebuah movement sebuah komunitas musik itu sendiri. Ibaratnya kayak di sini kayak Synchronize. Synchronize bukan tidak berat ke clothing, tidak berat ke kampus, tapi dia sebuah wadah sendiri memang musik. Bikin acara musik itu sendiri. Ya. Gue harap di Bali bakal hal seperti itu. Bisa banget sih. Harapan gue gitu. Bisa banget. Tidak mendompleng nama clothing sama sekali kayak gitu. Baru kayak Ubud Writers dia kan punya tuh Sanur Village.
Kalau ngomong Ubud Waiters atau Kalau di Bali bukan Ubud Waiters, apa? Jazz yang di Bali yang Jazz Festival bukan? Ubud Jazz Festival. Oh, iya. Ada iya. untuk jazz dia udah punya di Bali, spesialis untuk acara musik itu sendiri. Kalau di Bali dulu ada namanya Jam Fest. Iya. Di era-era Iya, kita iya, dulu iya. era 2008-an ya. Jam Fest itu sempat ada kan, itu Iya. masa benar-benar acara musik pure, acara musik Iya, Bali iya. sendiri kan Jam Fest itu. Akhirnya menghilang kan Jam Fest Iya itu. memang jadi ada, nggak bisa dipungkiri bahwa konsep yang mungkin kita bikin menarik itu kan memerlukan dana yang luar biasa Iya, gitu. iya. Dan korporasi besar di Bali itu banyak sih yang elup-elup hotel-hotel Iya. gitu-gitu kan banyak banget tuh kan. Cuman willing to buat ngadain itu ya mungkin nggak sebesar perusahaan-perusahaan di sini sih. Mungkin satu lagi sih kalau sorry ya gue potong kok ya. Iya. Mungkin dari itunya sih. Enggak. Iya. Emang kelihatan loket Bali emang kelihatan. Iya. Gitu. Gecok. Corol. Jik. Itu sih lebih ke arah itu penghargaan dari personal orang-orang komunitas teman-teman Bali kita sendiri sih. Kadang-kadang kita untuk beli tiket harga segitu pun mereka Masih nunggu jebolan. nunggu jebolan belum mau kok kadang-kadang. Ya kadang-kadang itu ada Mindset sih ada kayak gitu-gitunya. Memang sulit sih, makanya harus dipetakan tuh bagi yang iya. berkepentingan. Nah, mentalnya dibangun sih. Mentalnya itu. Gimana lu harus sharing support sih biar lu bisa gede. Itu. makanya lu kan sebagai ibaratnya lu kan pelaku sejarah kan. Ibaratnya Klebaks. iya kan lu kan punya sejarah di Bali itu seperti apa. Dan di Jakarta di sebenarnya lu kasih Lu bisa compare dan mengedukasi teman-teman yang ada di Bali. Lu tuh orang yang sangat ini ibaratnya kayak tidak terlalu terblow up tapi emang visioner. Bagus. Nah, iya, iya, benar. Ibaratnya kita tuh butuh anak-anak muda seperti lu ya. Kalau di Oh, Bali, iya. kalau di Bali, kalau di sosmed ngobrol lengcik. Iyalah. Bukan ini doang, bukan ini. Oh kan bukan seperti ini. Ada banyak hal yang mungkin Ada. terpendam mungkin ya. Yang visioner itu. Iya. Kan kedepannya kita kan sama-sama pengen membangun daerah apa Iya, sih pasti, tempat tinggal pasti, gitu. pasti. Nah, cita-cita lu ke depan tuh lu pengen apa ya? Lu pengen perbuat sama skena ya kita ngomongin skena permusikan yang ada di Bali lah gitu ibaratnya. Ini agak sulit sih. Kalau masalah musik mungkin memang si musisi-musinya sendiri tuh meskipun mereka mainin musik modern tuh ya kan, kalau boleh saran nih, musik modern kita punya nada yang cukup menarik tuh buat dikulik dan seksi. Apa tuh? Laras pelok. Slendro dan pelok. Kita masukin unsur vernakular. Iya, keragaman lokal itu ya. Lokal. Vernakular kita Bener kuat, sekali. Iya, Itu dia. benar. Dan mungkin oke, mungkin karena dia pakai ininya pelok slendro. Iya. Cuman nada dasarnya mungkin beda tuh dari ujung sampai ujung tuh. Singaraja sama Karangasem tuh nada dasarnya mungkin ada yang A sama dengan Do, ada yang C sama dengan Do gitu-gitu tuh. Masing-masing punya karakteristik masing-masing Bener, ya. gitu tuh. Iya. Makanya kayak si Rolfas kemarin bikin album gitu. Dia emang spesial ada satu part gitu mainin penting dari Karangasem itu yang gitar-gitar. Iya, Nah, itu pakai itu dia. Lu dibayar berapa Maror Plus? Enggak, emang. Jadi setelah sekian lama nih, baru ada satu. iya seneng gitu. Tapi gue tahu Ripper Clown juga pernah bikin seperti itu. Di Iya, yang Oh, iya. yang dia pakai sama bel ganjur Bali. Benar. Cuman nggak dimasukin ke album. Nah, cuma video klip doang kayaknya. Sama kayak di Bali juga ada BSD. Oh iya. Dia juga gabungin Kolaborasi Oh, ya. iya. Gabungin vernakular Wah itu juga. itu BSD keren. gabungin Antara gamelan instrumen-instrumen tradisional Bener, gabung gamelan. sama instrumen modern tadi itu ya. Maksudnya kenapa Masih malu-malu gitu ya? kenapa akhirnya kenapa dibayar berapa sama Rolfas? Enggak langsung. Setelah sekian lama nih Ada. setelah Eternal Madness yang iya. yang anjing kok Udah lama bisa- menghilang. Nada Bali yang biasa kita denger tuh bisa jadi serem nih sama Eternal Madness. Kemudian akhirnya ada yang dibikinin, dijadiin CD, dijadiin karya sama mereka. Bukan as a kolaboratif moment gitu, bukan as a kolaboratif misalnya dia sama branding apa ya kan. Iya. Biasanya kalau Ada satu apa namanya ibaratnya Ya. festival apa mesti ya gitu baru. band A cangkel kayak gini, saya mau bikin gini nih Tolong bikin brand, tolong bikinin ini dong Konser ya. semen, konser Bali. konser Bali. Iya. Nah ini enggak dia dijadiin album sama Rolfas itu Mungkin yang agak sedikit anjing keren nih anak-anak nih itu sih agak. iya. Ya, angkatan baru, masa angkatan sekarang sama angkatan dulu mungkin
aku rasa sih beda. Iya. Kalau masalah tolong dikoreksi sini ya teman-teman, mungkin beda pemikiran mungkin. Iya. Karena mungkin lebih gila kayak anak-anak Anak-anak sekarang. sekarang kacau. lebih gila. Lebih kacau sih, mereka berani nge-explore kemana-mana. gitu Benar, kan. benar. Soalnya dia jengah waktu itu si anak-anak itu, si Rolfas itu ditanyain sama wartawan bule. Oh, saya pikir kamu bukan dari Bali. Soalnya saya nggak dengar di album pertama kan. Soalnya saya nggak dengar ada nuansa Bali, pantai, ya. nuansa Ya, Bali. apapun Jengah. lah yang udah bicara stoner-stoner yang lain dan Iya. psychedelic kan mereka Kalau kan waktu itu bule kan. naik- 70s. Yoi. Kamu orang psych rock. kamu orang tidak ada nuansa Bali-Bali. tolong dinaikkan itu nuansa Bali. Kue orang. Orang Tidak ada itu gemelan company itu. lah, company. tidak ada nuansa Baba Sukowatai. Melalai ke Sukowatai. Ngalek komau. Assalamualaikum. Ini lokal banget sih. Lokal banget. Lokal banget. Ya mungkin ya itu anak-anak muda sekarang udah mulai kayaknya gue nggak perlu malu-malu lagi nih. Contohnya yang gue lihat ya kayak ya Karinding Attack yang di Bandung itu kan itu nggak tanpa malu-malu lagi langsung blow up kebudayaan yang ada di daerahnya sendiri kan, dia memakai apa namanya Karindingnya dia. Iya, benar. Dan lalu kemudian kita tahu nih ada personil si Karinding. Terus lalu kemudian ada orang-orang kreatif di belakangnya nih. Nah. Ada yang nulis, ngubungin ke media-media asing. Ada yang bikinin konten apa dan lain sebagainya. Itu loh yang supporting sistemnya Support itu. sistem itu sih intinya. Nah makanya itu orang-orang Ah, kayak lu nih diperluin ke. Kenapa tapi lu ngapa kabur ke sini? Ya, balik lagi men. Balik lagi. Masalah waktu. Masalah waktu. Ya, betul. Tapi kedepannya lu ada cita-cita buat balik ke Bali nggak sih? Ada. Maksudnya Pasti. untuk mimpi ke depan, ya, anggaplah kita mimpi Iya dong, muluk-muluk iya ya. dong, iya dong. Gue mesti suatu saat nih ilmu yang gue dapat di sini, gue serap di sini bisa gue terapin Iya, di pengen. Bali. Pasti. Jadi, memang ada niatan buat gitu. Cuman itu tadi kalau harus dilegalin serius. nah, maksudnya kita bikin tim underground iya, aja, gitu. maksudnya tidak cukup untuk satu orang dua orang, itu harus Iya, melibatkan iya. banyak Benar. besar dan Iya, juga iya. harus ada pemodal juga, Iya, benar, investor juga. Iya, itu. Nah kok, sekarang ini gue lihat lu lagi sering-sering kalau di apa namanya di sosmed tuh Ya. bikin satu apa namanya kayak wadah apa namanya black apa? Blast Post. Blast Post, apa itu? Coba ceritain Jadi itu. itu masih programnya Black NJ. Oke. Nah, Black NJ itu apa sih sebenarnya? Black NJ itu mungkin kalau anak metal biasanya pada tahu tuh. Jadi sebuah label mereka itu awalnya jual merchandise import. Jadi mereka datangin merchandise. Nggak ada jahitan ya. Iya. Nggak ada jahitan ya. Kalau ngomongin nggak ada jahitan ya. Oke. Merchandise import lalu kemudian Yang bukan dari Thailand loh. TVS men kayaknya kasar. tebel. Terus dipakai di sini udah nggak enak, cuman asli. Ya, Thailand. Oke lanjut Kak. Oke. Jadi Black NJ lalu kemudian setelah jual merchandise impor, kemudian akhirnya bikin label secara serius, Profesional ya. Ya, bikin label namanya Black NJ Record. Lalu kemudian ada studio juga masih di timur Jakarta gitu, di satu tempat itu ada studionya juga recording. Terus kita bikin program kemarin di studio juga di rumah namanya Dark Tones Lions. Nah, kemudian salah satunya turunannya lagi itu namanya Black Enzine. Black Enzine itu tadi yang ada jadi rubriknya tuh ada Blast Post. Blast Post tuh media-media apa berita-berita singkat yang bisa kita naikin segera. Terus kemudian ada News Crofagis, itu beritanya kita masukin ke websitenya blacknj.com. Terus ya gitu ada. Dia jadi si Black NJ ini zin dia. Memang media. Kalau gue lihat lo kemarin sempat ngangkat banyak artikel-artikel tentang band-band isu-isu band luar, terus sama band-band yang ada di Indonesia ataupun yang di Bali sempat lo angkat kayak Insan Karma segala macam deh ya. Karma, erupsi yang emang ngirim. Udah layak ya? Ya emang ngirim ngirim aja. Ya. Oh iya. Jadi si Dimas bagi ini. Nah, ini juga agak ini. Apa pengetahuan tentang misalnya kita nih mau rilis hari Minggu. Itu press release dan press kitnya itu seharusnya udah disiapin sebelum si ini keluar dong. Iya. Nah, ini tiba-tiba si klipnya udah nongol anak-anak.
jarang yang udah siapin press Ini kitnya itu. berarti gimmicknya belum siap udah keluar. Udah disiapin, nah itu persiapan Harusnya itu kan kalau bahasa kasar harusnya gimmick dulu baru keluar si ini ya. mungkin bahasanya nggak gimmick, tapi dia emang bagian dari si perilisannya itu. Oke. Kenapa lu rilis ini hari ini tanggal segini? Nah, itu harus dibikin tuh kan. Iya. Terus rilisnya kemudian kita kirimin ke media-media. Baru. Nah, pas hari itu keluar kan Wah, gitu. support system ada, klik keluar ini juga ada. Gitu kan. Itu diperhatiin tuh namanya waktu di sini timeline-nya diperhatikan ya. Apa namanya lebih ke arah bikin timeline. apa lebih ke arah manajemen Ya, waktunya ya, tadi itu ya, apa persiapan, namanya ya, lebih persiapan. tertib itu ya. Kalau mau gue boleh tanya, untuk si Black Angel ini sistemnya apakah juga kayak pemasaran pemasaran album Distribusi, juga, distribusi album juga kayak gitu juga? Ya. Seperti di tempat lo yang lama. Iya. Mirip, Mirip. tapi sekarang lebih ke arah Metal, musik metal. Iya, mantap ya metal. lebih apa? Lebih niche lagi marketnya. Kalau The Majors kan emang Dari dia semua emang segmen ya. iya dari semua genre. Semua dihabek lah. Emang ya kalau nggak ada The Majors kayaknya nggak ada yang rilis aneh-aneh gitu kan. Iya. Jadi dia emang harus ada tuh. Nah, si Black Angel dia emang fokus ke musik yang kami suka aja. Oke. Ya, rock dan turunannya. Udah segmented ya. Ya, rock dan turunannya gitulah. Ya, terutama yang distorsinya tebal. Yoi. Sorry, kalau kemarin kan gue dari si Bos Cup kan ngomongnya kalau untuk si The Majors dia kan untuk untuk promo putih ya. Promo juga tapi juga bisa untuk Sistem titip jual gitu Bisa. modelnya. terus untuk mencetak ulang juga bisa. Rilis ulang gitu. Rilis ulang juga bisa. Dari ini dia maksudnya dari ini bakal naik nih, gue bakal rilis. Iya, Terus yang option ketiga kata Bos Cup, oke, gue dari pihak band gue yang bayar, tolong dirilisin, Ya. tolong lu yang rilisin. Apa di Black Angel juga kayak gitu? Sama. Itu dilakuin hampir semua record label yang udah profesional sebenarnya. Oke. Jadi dimanapun itu ada yang namanya master license, Oke. ada yang namanya production dan lain sebagainya. Jadi production dia cuma production doang. Si bandnya yang mau rilis bebas. Oke. Terus kemudian titip edar itu distribusi. Iya, distribusi. Distribusi doang bisa. Misalnya si band udah jadi nih anggaplah si band ini punya percetakan sendiri dan lain sebagainya. Pokoknya udah jadi. Udah siap. Nih dikirim ke The Majors dan Black Angel, silakan didistribusiin di tempat yang bisa. Oke. Semua label emang seperti itu melakukannya ya. Ya itu memang naturalnya si label tuh. Emang seperti strategi Ya. ya. Keren. Gue tuh nggak nyadar, maksudnya gue baru mulai itu dari Synchronize itu, anjir ternyata emang sistemnya emang seperti ini, keren nih. Maksudnya kita dikasih 3 opsi gitu ibaratnya. Lu bisa titip untuk distribusi, bisa Ya. untuk untuk memperbanyak juga bisa. Dari pihak label maksudnya. Ya. Terus, dan bisa juga dari pihak label memperbanyak, tapi untuk masalah finansial dari si band itu sendiri Ya, yang bisa, mensupport bisa keren. production, di, ya. di Black Angel juga seperti Bisa. itu, keren. Bisa. Gue baru melek kayak Ya. gitu tuh. Keren. Emang gitu label tuh sebenarnya. Di balik Mana-mana gitu. Di balik nggak untuk kemungkinan bisa membuat seperti Bakal. itu. Label ya. Ah. Label itu ya plus ada seharusnya sebenarnya si band masing-masing pun dia udah bisa punya label masing-masing. Harusnya ya. Ya bisa kayak di luar negeri itu banyak mereka label masing-masing secara produksi dan lain sebagainya. Distribusi tadi itu ya. Distribusinya baru dilempar ke tempat lain gitu biasanya. Iya, Makanya iya. misalnya nih kayak Cannibal Corpse di Eropa dipegang siapa, di Amerika dipegang siapa gitu. Iya. Biasanya Relapse sama Century Media misalnya gitu tuh. Biasanya gitu tuh kan. European di mana, USA di mana. Nah, buat itu, distribusinya itu, ya. Bener. Tapi untuk mastering label recording segala macam udah ada di Tetep. kotanya masing-masing ya, dipegang sendiri ya. Bandnya yang pegang biasanya. Oh gitu, iya. Gitu. Ini lu Bisnis. mesti balik ke Bali kok suatu saat. Bali. ya. Suatu saat nanti lah. Ya. Kalau sekarang kita masih berjuang dulu lah. Belum cukup ilmunya. Berjuang dulu, belum cukup ilmunya, waktunya juga belum cukup. Kalau emang ada investor yang mencukupkan waktu, susah tidak nih. untuk kemungkinan. Kita pun juga bakal balik ke Bali. Tapi nanti ya, nanti kalau kita kerasa waktu dan ilmunya udah cukup, kita bakal balik ke Bali lagi. Kita bakal menggedekan daerah yang tempat kita Iya balik ke roots, men. Di saat lu memproduksi space cake gitu loh.
Dulu apa ya? Dulu Bali kan sempet ngetrennya silent party kan. Eranya rave party. Di Bali punya silent party dulu anjing keren. Udah dari dulu ya di satu daerah dulu, tersendiri, iya. kita datang ke sana, kita pakai headset aja sendiri. Oh, iya, Nah, silent party dulu. gedek-gedek aja, tridan ping triping. Yo, Sampai dulu pernah ada gosip di daerah Kintamani dulu kan kayak satu komunitas bikin acara di situ kayak rave party-nya mereka sendiri, terus tiba-tiba besok dari pecalang atau keamanan setempat tuh udah tuh kok banyak sampah. Ternyata ada rave party yang pakai bikin acara sendiri, bukan nggak pakai headset sih, bikin acara mereka sendiri. Oke. Berarti di Bali tuh anjing dilihatnya keren. Wow, di Bali itu banyak banget yang underground. Ada anak-anak mungkin bukan rave, kalau rave kan dia agak apa ya, agak pumping ya, beatnya kan. Ini yang trance tuh. Oke. Wis. Trance mereka ke hutan gitu. Iya. Bikin tuh. Nah itu waktu Itu ada coba cari. Ada tuh anak-anak itu yang gue kenal beberapa. Itu dulu yang gue dengar gosip itu yang ke daerah Kintamani, yang daerah hutan ya. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, itu mungkin tuh si anak-anak itu, si anak trance. Cuman tuh substansinya luar biasa. Yo, di saat itu ya dia udah memikirkan hal seperti itu Itu ya. pasti Karena- kacau. Ceritanya anak-anak nih yang pada ikutan nih. Pagi-pagi coba bayangin matahari di selap pepohonan. Woi. Iya. Dia bisa ngomong gitu udah mabuk, Iya. kayak matanya udah beler aja. Siap bos. Kalau mah belum tidur dari kemarin. serasa kayak di Iceland ya. nontonin si Guros sama Bio. Oh, banyak itu dari scene elektronik. Apapun dah itu ya. Oh, kemudian ada scene mungkin black metal bisa bikin di Ya. hutan-hutan Oh, dan sebetulnya Mungkin sama, aja gitu namanya, cari ambience yang tepat Iya, gitu ya. kalau Sama kata- badung gitu kan. Black metal lu. Yo, Sama ada orang ngerehet ya. kalau ada gua bisa aja dibikin di gua. Mungkin Iya, enggak kan? untuk kemungkinan Dan itu itu beratnya. potensial Bali secara venue, Oke. secara SDM-nya belum siap. Itu Oke, sih yang harus disiapin itu. Makanya itu diperlukan orang-orang seperti kita. Kita anjing gitu. Lu siapa? Aja kali gua enggak. Seperti ya anak muda seperti kita ini yang maksudnya masih melek dengan bukan masalah melek, masih peduli dengan keadaan sekitar, yang masih mau menerima masukan. Kadang-kadang kalau teman-teman kita kan yang lain kan belum tentu bisa menerima masukan seperti yang kita saat ini kan. Maksudnya kita diomelin, oke, ya maksudnya dikasih masukan. Ya, oke, ya bener-bener ada benernya sih. Terkadang salah satu yang paling males itu adalah masalah waktu sih. Iya, kadang-kadang itu kasih Iya, tahu hal paling teman-teman. simpel masalah waktu. Nah, santai kayaknya kalau ganti Itu. pasti Nah, gitu. gitu. Itu Men, kadang-kadang itu. itu, men. Tolong. Ya sih salah juga sih gue ibaratnya culture di sana juga beda dan dengan culture Ya. di sini. Kalau di sini kan serba cepat. Ya. Sedangkan di sana kan ibaratnya ya udahlah ya. Tidak harus buru. Kenapa sih harus buru-buru kalau di Bali kenapa harus buru-buru gitu. Itu. Ya, kayaknya udah semakin sore menjelang maghrib daripada kita salah betara. Sandi kala. Mendingan kita sudahi saja perbincangan kita hari sore ini daripada kita kesurupan. Berani kamu kesurupan, mendingan kita sudahi dulu. Sampai di sini. Thank you Oko. Sama-sama dong. Jauh-jauh, thank you mas. Sama-sama. Jauh-jauh. Kita padahal udah Ini tidak direncanakan. Iya, Kalau saya tahu ini direkam, saya bakalan ganteng. Iya, Pakai iya. jas dan lain sebagainya meskipun keringetan. pakai jas segala macam tapi dia nggak datang deh. Di rumah aja pakai jasnya aja. Oke, teman-teman. Tetap jaga. Oh iya, satu lagi nih. Situasi saat ini tuh gimana? Nah, ini nih yang biasa nih. Situasi saat ini sih saat ini anjir. ya sehat-sehat sebel gitu. Orang-orangnya harus sehat gitu. Cuman kita dibikin sebel aja gitu. Saya kan biasa kalau di lingkungan itu emang ketemu orang senyum gitu, kadang-kadang nggak harus diikutin dengan anggukan, tapi cuman senyum aja pasti dibalas senyum. Sekarang nggak nih karena kita pakai masker. Nggak bisa kelihatan Senyum ya. ya nggak dibalas. Oh ya gue pakai masker Iya, gitu. iya, Ada iya. gitu-gitunya ya sebel sih. Ya, Cuman pasti temporary sih. Semuanya pasti bisa kembali seperti normal lah. Kita tunggu aja. Lagunya aja ada, badai pasti berlalu. Iya, ya. badai pasti berlalu. Kita butuhkan tuh bukan new normal tapi true normal. men. True normal. Balik ke habitat kita awal lagi gitu ibaratnya. Ingat, jangan sampai pelayipin bojok suge, bojok medasi. Apa lagi bojok kamu Mercy. Oke, masih di Asal Urban ya. Kita di Bintaro kali ini sama Oke Twin Balls. Thank you banget buat teman-teman di sore hari ini. Thank you kok sekali lagi. Waktunya. lagi nih, oke. Kita cuma bisa ngomong tetap sehat, tetap semangat, Jaga kewarasan. jaga kewarasan dan kalian. tetap jangan putus asa. Apa yang terjadi.
Apa mungkin lo ngomong apa satu lagi? Sampai ketemu di Bali. Nah, sampai ketemu di Bali, itu yang penting, sampai ketemu di Bali. Kita juga pasti bakal ke Bali. Bali. Oke, tetap di Asuh Obrolan. Salam Jimek. Jilatin mikrofon.